Inna nas'aluka في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وأساء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita sedang di Jabal Sur ya. Rute ini tidak menuju Madinah, ya justru lebih jauh lagi menuju Madinah. Kalau setelah 3 hari 3 malam lamanya datanglah Abdullah bin Uraibin, ya, mantan budaknya Abu Bakar pada saat itu membawa 2 tunggangan, ya 2 ekor anak ceweknya turun dari atas sana, anak perempuan dari Abu Bakar turun dari sana. Tugasnya Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambingnya itu menutup jejak mulut gua tersebut, dan bahkan beberapa ulama mengatakan ada semacam tumbuh-tumbuhan, semak-semak yang menutupi mulut gua tersebut. Asma binti Abu Bakar pada saat malam hari naik ke atas tadi, untuk memberi makan ayahnya, dan Lain-lain sudah kakiku nih. Pegel. Abdullah bin Abu Bakar, anak laki-lakinya Abu Bakar itu naik ke atas sana. Jadi ketika anak perempuannya turun ke bawah, anak laki-lakinya naik ke atas, memberikan kabar apa yang sekiranya diberitakan orang-orang Mekah pada malam tadi. Ya, karena gembalanya turun juga. Ketika Abdullah bin Abu Bakar naik, maka dia naik juga sambil menutup jalan-jalan tersebut. 3 hari 3 malam lamanya di atas ini. Dan ini rute ini tidak menuju Madinah, ya justru lebih jauh lagi menuju Madinahnya. Baru setelah 3 hari 3 malam lamanya datanglah Abdullah bin Uraibin, ya, mantan budaknya Abu Bakar pada saat itu, membawa 2 tunggangan, ya 2 ekor kuda, ya, untuk dibawa menuju kota Madinah. Karena kalau seandainya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak naik onta langsung, naik kuda langsung dari rumahnya? Karena di depan rumah itu sudah dikelilingi kaum kafir Quraisy. Ya, pada saat itu Rasulullah memerintahkan, ya Ali, telah datang perintah kepadaku untuk berhijrah ke kota Madinah. Tugasmu hanya satu, gantikan aku untuk tidur di kasurku ini. Yaitu tanggung jawabnya besar loh Bapak Ibu, antara mati atau tidak pada saat itu. Karena pada saat kaum kafir sudah masuk ke rumahnya Rasul, itu dibuka selimutnya Ali. Oh, ternyata Ali, di mana Muhammad? Aku tidak tahu Muhammad di mana. Setelah itu ternyata Rasulullah sudah sampai di gua ini. Ya. Orang kafir Quraisy sudah naik ke atas sana Bapak Ibu. Kita lihat. Rasul. Jabal Sur. Terletak sebelah selatan masjid. Ini Jabal Sur. Dan jalan itu telah menjadi jalan di depan. Itu disebut oleh ataupun apa sih ayu? Siap umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Siap umroh haji? Siap. Siap.
Di sebelah kanan nanti ada rumah coklat, Ini apa nih, ya, Bang? warna Luasnya. agak oranye. Itu kayak apartemen itu, Pak. Bukan. Komplek. Nah ini yang satu tapak kan ini ya, satu komplek ini yang coklat ini, kelihatan yang kanan kiri. Ya, di sebelah kanan kita, ya. Ini komplek rumahnya Syekh Sudais, rumahnya di sini. Jadi tidak hanya berpatokan dengan oh berarti kalau saya ke Timur Tengah harus jadi guru ngaji nanti pulangnya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Bahkan teman-teman kami yang ada dari Mesir, yang sekolah di Kairo sana, Al-Azhar Kairo, itu ada juga yang mengambil kedokteran, ada juga yang mengambil tentang insinyur, ya, arsitektur, ada juga yang mengambil dokter gigi, ada yang mengambil dokter bedah, ya. Tapi itu kembali lagi ke kita, ya, kembali lagi ke kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kalaulah bukan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan bisa bersekolah di tempat ini dan memberikan keberkahan kepada kita di rumah nanti, dan bahkan untuk masyarakat yang lebih luas lagi nanti. Komplek Ummul Qura di sebelah kanan, ya, komplek Arafah ada di sebelah kiri. Ya, ini sudah masuk kawasan Arafah. Nanti kita akan memutar ke sebelah kiri sana. Itu sudah masuk dalam kawasan Arafah. Al-Hajjul Arafah, kata Allah di dalam kitabnya. Haji itu ya Arafah. Ya, kalau umroh itu kita mengambil mikot, tawaf, sa'i, tahallul selesai. Tapi untuk pelaksanaan ibadah haji itu harus wukuf di Arafah. Pada saat 9 Zulhijjah, seluruh manusia baik terbujur kaku, ya, baik itu koma, baik itu yang stroke mungkin, tapi ingin melaksanakan haji tahun itu, semuanya harus masuk ke dalam Arafah. Di Arafah nanti ada Jabal Rahmah namanya, ya, apa namanya Bapak Ibu? Jabal Jabal Rahmah. Rahmah, ya, bukit kasih sayang, ya. Mungkin sudah ada yang tahu Bapak Ibu, ya, kabarnya yang menuliskan namanya di sana, di batu-batu sana, akan cintanya akan abadi. Gitu ya, tapi itu tahayul Bapak Ibu. Tidak ada hadis apapun yang mengatakan, tidak ada ayat apapun yang mengatakan siapa yang nulis namanya, nama saya Fulan bin Fulan, Muhammad bin Ali dengan Aisyah binti dengan Abu Bakar, begitu. Tidak ada yang menyatakan itu abadi cintanya. Tapi ingat Bapak Ibu, Jabal Rahmah adalah saksi di mana ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, Nabi Adam diturunkan ke Irak, bahkan beberapa ulama mengatakan di India. Dan Siti Hawa, istrinya Sayyidina Adam, ya, Nabi Adam itu diturunkan di Jeddah, ya. Jeddah berartikan nenek, ya, Jaddatun asal katanya, nenek moyang, asal katanya menjadi nenek moyang. Itulah yang menjadi cikal bakal nenek moyang kita. Dan tempat di Jabal Rahmah, maka pertemukan aku dengan suamiku nanti di surga nanti, ya Allah. Begitu doanya. Bukan berarti menuliskan, ya Allah saya tuliskan nama ini supaya abadi, bukan itu tahayul, tidak boleh, ya. Tapi layaknya seorang nabi, ya, wali nikahnya yang menikahkan Adam dan Hawa itu langsung Allah sendiri, ya. Layaknya Adam dan Hawa dipertemukan setelah dari surga, maka pertemukan aku dengan pasanganku di surga nanti, ya Allah. Ataupun pertemukan aku dengan istriku nanti di surga kembali. Begitu doanya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada hadis apapun, ya. Beberapa tempat kita kunjungi nanti itu tidak ada hadis apapun yang mengatakan di sini mengerjakan sholat begini. Kami sebutkan yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran, haji itu ya masuk Arafah. Haji itu ya walaupun kita masuk cuma 1 meter dari batasan pelang kuning ini, Bidayatul Arafah ini tulisan ataupun Arafah Start Here ini, itu masuk 1 meter itu sudah terhitung sebagai masuk Arafah. Jadi tidak harus di putaran Jabal Rahmah tadi, yang di bukitnya, tidak harus ke tengah situ. Karena biasanya Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan wukuf di Arafah itu tidak semua orang bisa masuk ke dalam, ya. Jadi yang ada kadang mungkin cuma sampai di sini saja, bis sudah disuruh pulang. Ada yang tenda yang nggak dapat, ada yang tenda dapat, ya. Ini kiri kanan ini Bapak Ibu bekas-bekas tenda, ya, masih ada rangka-rangka ini bekas tenda dulu kemarin pelaksanaan ibadah haji tahun 1446, ya. Ya, ini hanya untuk yang haji plus saja, yang dakhiri, yang mengambil kuota hajinya dari dalam kota negara Saudi. Kalau kita mengambil haji reguler yang menunggu di Indonesia itu 40, bahkan di Aceh tempat kami itu sampai 50 tahun, ya, menunggunya, ya. Itu tidak boleh naik ini kereta cepat, ya. Rangka-rangka ini buat apa? Ini sudah mulai pembersihan. Sebelumnya ini digunakan untuk pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya, dimulainya sejak kapan Ustaz? Dimulainya dari semenjak terbitnya matahari sampai sampai terbit kembali matahari di esok harinya. Tapi untuk di sininya tidak ada batasan waktu. Mau datang jam 2 siang silahkan, mau datang jam 1 silahkan, ya, mau datang jam 10 pagi silahkan, mau di sini 5 menit silahkan. Yang penting batas waktunya dari terbit matahari hari ini sampai terbit matahari besok, ya.
berapa lama di sini? Ya, di sini tidak ada batasan waktu. Yang penting mau 5 menit, mau 7 menit, 10 menit silahkan. Yang boleh keluar dari sini ketika matahari sudah mulai tenggelam, baru boleh keluar dari Arafah. Jadi kebanyakan ulama-ulama kita yang ada di Timur Tengah, khususnya di Mesir sana, ketika pagi harinya masih mengajar, ya. Pada saat pagi harinya masih mengajar, siang harinya terbang ke sini, langsung berangkat menuju Arafah, memakai ihram, langsung menuju tempat wukuf di sini. Baru ketika sore hari langsung menuju Muzdalifah, Mina, dan tempat Jamarat, Bapak Ibu. Ya, perlu kami ingatkan Bapak Ibu, di sini jangan sampai ada yang berpisah karena areanya luas sekali, Bapak Ibu. Ya, silahkan untuk selalu bersama-sama, terutama shawl, kacamata, topi, ya, ID card silahkan untuk dipakai. Kalau seandainya rasa-rasanya terpisah dengan rombongan, jangan panik. Jangan panik, semua menuju ke gunung, ya, semua menuju bukit yang nanti akan kami tunjukkan. Jangan pernah ada yang terpisah. Bisa kerjasamanya, Bapak Ibu. Dan untuk kain ihram itu tidak perlu dibawa turun nantinya, ya. Di sini Bapak Ibu silahkan untuk berbelanja kembali, ya, sekalian mau berbelanja. Ya, Ayo siapkan. Hampir harga antara Jabal Uhud kemarin itu dengan yang sini hampir sama. Iya. Nanti ada juga yang menjual air minum, ya, karena ini keadaannya panas, minum air dingin meriang, nggak jadi umroh. Ya, tolong dijaga kondisi tubuhnya supaya nanti pelaksanaan ibadah umroh kita lebih maksimal kembali. Ya, air ada yang sudah ada yang belum kebagian air minumnya? Belum? Belum dibagi ke tadi? Oh. Ada lagi air? Ada tahu. Boleh dibawa airnya nanti ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nampak kilas lagi ya, Pak? Katakan di Jabar Rahman. Bahkan sampai 50 derajat pada saat itu, ya. Jadi makanya tidak jarang, wajar rasanya kalau banyak yang meninggal, ya. Biasanya kipas-kipas ini ada apa? Harusnya sering-sering gini loh Pak. Cepat-cepat dia dapat. 1, 2, 3. Amin. Makanya aku tuh harinya enggak hadir. Ini tuh saja. Aduh. Nyangkut tuh. Enggak 83. Langsung aja. Baik, boleh dilihat di sebelah kiri Bapak Ibu. Ada tugu kecil di sebelah kiri, kelihatan? Kelihatan sudah? Ada tugu kecil di atas sudut gunung. kiri, depan. Ya, Di atas gunung. gunung tugu kecil Ya. kiri, kelihatan? Kelihatan. Matanya masih bagus semua. Itu tempat di mana Ismail kecil ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayahnya Ibrahim untuk menyembelih Ismail kecil, ya. Rentetan ibadah haji itu sudah diajarkan pada masa Nabi Ibrahim. Jadi ketika melempar jumroh sebanyak berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali. Butir, tapi 3 tempat. Di Ula, Ula, Wusta, Wusta, dan Aqobah. Aqobah. Setiap hari 3 tempat kita lempar. Ya, Ula, Wusta, dan Aqobah. Dan kenapa ada syariat ini? Ini diajarkan pada saat siapa? Pada saat Ismail kecil sudah diperintahkan untuk disembelih karena Siti Hajar, ya, Siti Hajar ayahnya ibunya Ismail. Pada saat itu diganggu oleh para setan, ya, sudah puluhan tahun kamu menunggu anak, tapi ternyata Ibrahim akan menyembelihnya. Tapi Siti Hajar dengan keteguhannya mengambil batu, melempar setan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali, Bapak Ibu. Setelah itu gagal
mengganggu ibunya, ayahnya diganggu juga. Itulah Luas, ya? yang pada saat itu puluhan tahun juga anak yang sekecil itu lama kalian menunggu, ya. Tega-teganya Allah untuk memerintahkan disembelih, maka diambil batu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya gagal di ayahnya, gagal di ibunya, maka Ismail kecil yang terakhir yang diganggu, Bapak Ibu. Ya, pada saat itu ternyata Ismail juga tidak mau, ya, tidak mempan untuk diganggu oleh para setan. Diambil batu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dilemparkan batu-batu tersebut. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal awal mula melempar jumroh, Bapak Ibu. Ya, tempat tadi yang tadi kita lewati adalah tempat di mana Ismail kecil disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sebelah kiri kita nanti ini kota tenda di sebelah kiri kanan, kelihatan? Lebih jelasnya di sini. Ya. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu kiri dan kanan kita. Nah, ini di sebelah kiri dan kanan. Kiri itu Bapak Ibu ada 3 seperti tugu, semacam pintu masuk itu, bulat-bulatan itu. Tapi bukan itu yang dilempar. Ada tenda putih di sana, kelihatan? Nah, tenda putih itu 1, 2, dan 3 maju ke depan sana. Bukan tempat pelemparan jumrahnya, bukan yang kiri, yang tengah, dan yang kanan, bukan. Itu pintu masuk dan pintu keluar. Untuk melempar jumrahnya ada di tenda putih sana. Ya, tenda putih itu ada 3. Yang ini pertama, di depannya ada 1 lagi, dan di depannya ada 1 lagi. Ula, wusto, dan aqabah di sana. Ya, lingkaran ini hanya untuk pintu masuk dan pintu keluar. Ada 5 pintu masuk dan ada 5 pintu keluar di sana. Ya. Ini adalah yang kiri kanannya, ini adalah tenda jamaah haji, Bapak Ibu. Syukur-syukur kita bisa ditempatkan di sini, ya. Tapi biasanya untuk melempar jumroh ditempatkan di balik gunung ini, ya. Indonesia ditempatkan tendanya di balik gunung ini. Insya Allah nanti kita akan lewat, Bapak Ibu. Buat berapa orang itu sampai? Kalau kita buat berapa orang? Baik. Selanjutnya terowongan yang akan kita masuki ini adalah terowongan Mina. Pada saat 1990, masih ingat dengan kejadian 1990 Bapak Ibu? Ya, mungkin yang belum lahir belum tahu ya. 1990 mungkin ada dari keluarga kita yang pada saat itu melaksanakan ibadah haji yang terinjak-injak di dalam ruangan ini, di dalam terowongan ini. Dulu keadaan teknologinya tidak secanggih sekarang ini. Ada blower untuk mengeluarkan hawa-hawa panas dari dalam terowongan ini. Ada bisa masukkan oksigen dari ujung ke ujung. Tapi dulu karena terowongannya baru, dari sebelah bukit ini, di ujung sana, orang-orang Malaysia, Thailand, Indonesia ingin melempar jumroh ke seberang tadi tempat kita datang. Dan yang di sana, yang di tempat kita pertama ketika kami jelaskan tempat melempar jumroh tadi, ingin pulang ke tendanya masing-masing, ya. Berbenturan di tengah-tengah terowongan ini, ada yang terinjak-injak di dalam sini, ya. Jadi mati-mati di sini. Ini masih di sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu. Ini masih dalam kawasan Mina, ya. Kebanyakan jamaah Indonesia tendanya di sini, area Indonesia di sini. Jadi bisa terbayangkan, tergambarkan Bapak Ibu, kalau misalkan mau melempar jumroh jalan melewati terowongan itu, yang dari sana hendak pulang ke sini. Jadi berbenturan, sedangkan oksigennya tidak ada. Jadi yang meninggal di tempat, yang tidak punya napas kehabisan Bapak Ibu. Dan kita dipertemukan dengan mereka-mereka yang mengerjakan ibadah haji pada saat itu, mudah-mudahan dibalas oleh Allah, bahkan menjadi haji mabrur nantinya, amin. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu, perjalanan kita akan melewati Jabal Nur, insya Allah, ya, melewati saja karena besok kita akan ke Museum Wahyu, Jabal Nur kembali, ya, ke Museum Wahyu kembali. Insya Allah setelah sholat Jumat. Hari ini hari Kamis, besok hari Jumat Bapak Ibu, ya. Insya Allah setelah hari Jumat kita akan ke Jabal Nur, ya, sekaligus nanti ke Pasar Kakia, ya, yang terakhir ini. Terakhir belanja. Baru lusa nanti kita akan ke Taif, ya, ke Taif. Oh, masih ada yang Taif. Jauh, ya, sekitar 2 naik kereta jam gantung masih ada dari lagi. Kota Mekah untuk Taif naik perjalanannya. kereta gantung. Ya, nanti akan kami jelaskan terkait Taif ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya perjalanan kita sekitar 15 sampai 20 menit untuk menuju tempat mikot, ya. Tidak ada lagi tempat yang akan kita tuju juga. Jadi silahkan untuk beristirahat, silahkan untuk menikmati perjalanan. Museum itu Jabal Nur, ya, Gunung Cahaya namanya. Gua Hiro-nya ada di atas sana, ya. Insyaallah sebentar kita lebih
dekat lagi nanti. Dan besok pun kita akan berkunjung ke Museum Wahyu Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti akan melihat replika bagaimana keadaan Gua Hiro yang ada di Museum Wahyu tersebut. Nah itu yang jalan zigzag itu, yang cor-coran itu kelihatan Bapak Ibu. Ya awalnya untuk naik ke atas yang ini, Jabal Nur yang ini, yang atas, yang seperti pondok unta, yang paling kiri, kelihatan? Nah itu ada jalan itu cor-coran itu. Nah dulunya jalan itu hanya 2 jam, 2 jam setengah untuk naik ke atas sana. Tapi karena ada jalan ini jadinya 3 sampai 4 jam. Ya sebelumnya naiknya curam, tinggi sekali. Ya tapi sekarang sudah dibuatkan cor-coran, ya agak datar. Nah gunungnya ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya ini Gunung Jabal Nur namanya ataupun Gua Hiro ada di atas sana. Ketika sampai di atas sana tidak langsung menemukan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Sayyidah Aisyah. Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, boleh bangun sebentar, izin maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Sayyidah Aisyah. Di sebelah kanan kita ini masjidnya, tinggal menunggu parkiran saja. Ya, silakan untuk disiapkan kain ihramnya, khususnya untuk bapak-bapak. Apa yang dilakukan ketika di Masjid Mikot? Ya, silahkan nanti ketika sudah mengambil air wudhu, masuk ke dalam masjid, ya, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu berdiri kembali untuk melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat, lalu berkumpul di teras masjid. Ya, jangan balik ke bis dulu.
Ya, jangan balik ke bis dulu. Kita tunggu bersama-sama di depan teras masjid, di depan pintu masuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Nanti saya yang berdiri di sana. Insya Allah akan berdiri di sana menunggu bapak ibu. Jadi jangan langsung kembali ke bis, ya. Jadi silakan untuk sholat sunnah dulu. Setelah ini mengganti kain ihram dulu bapak-bapaknya dan ibu-ibu. Kalau sudah ada wudhu semua bapak ibu. Baik. Batal Nanti, sudah. kami tunjukkan untuk kamar mandinya. Setelah itu silahkan untuk masuk ke dalam masjid. Berdiri kembali untuk melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Lalu jangan langsung keluar lalu menuju bis, ya. Berkumpul di depan pelataran masjidnya dulu, ya. Nanti di depan pintu perempuan ada teras, nantinya menunggu di sana dulu, ya. Silakan untuk disiapkan kembali, khususnya untuk bapak-bapak disiapkan kain ihramnya, ya. Untuk topi boleh dilepas saja bapak dari sekarang, ya. Takutnya kepakai nanti. Ibu-ibu nggak apa-apa, ibu-ibu pakai kacamata, topi nggak apa-apa, payung nggak apa-apa, ya. Untuk bapak-bapak tidak diperkenankan untuk menutup telapak kaki, ya. Semacam kaos kaki tidak diperbolehkan, ya. Pakaian dalam baik itu bajunya ataupun celana dalamnya tidak diperkenankan. Menutup kepala tidak diperkenankan juga, ya. Silakan untuk ditinggalkan saja untuk barang-barang yang sudah kami sampaikan tadi. Sekali lagi bapak ibu, ini ramai sekali tempat, jadi jangan sampai ada yang tercecer, ya, terpisah dari rombongan, ya. Kalaupun sekiranya ada terlihat ini orang juga rombongan saya, ya, berbarengan terus, jangan pernah terpisah, ya. Bapak ibu bisa kerjasamanya bapak ibu. Baik. Sekali lagi barang-barangnya tolong dijaga, jangan sampai ada yang tertinggal, ya, karena jaraknya menuju ke tempat ini lumayan jauh, ya. Mencarinya lumayan susah. Untuk belanjaan ditinggal saja, ya, aman insya Allah di atas bis ini. Sekali lagi bapak ibu boleh disiapkan barang-barangnya, terutama kain ihramnya, ya, agar dipersiapkan. Umroh semua bapak ibu, insya Allah. Baik. Yang ngomongkan orang tua tadi. Ya, nanti dibahas. Untuk pembacaan niat nanti akan kami sampaikan ketika kita berkumpul di depan pelataran pintu masuknya, ya. Makanya jangan sampai ada yang masuk duluan ataupun berangkat langsung ke bis, ya.